apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa kita akan sharing, bercerita, bertukar pengalaman mengenai riwayat kesehatan dari para narasumber yang hadir hari ini. Makanya saya mengundang Anda semua, yuk kirimkan cerita Anda ke sini atau mungkin suatu saat bisa kita undang untuk jadi salah satu narasumber di Go Healthy. Cerita berikut ini adalah mengenai Pak Abdullah, narasumber hari ini. Seperti apa? Siapa tahu ternyata ceritanya sama dengan kisah Anda. Ini dia. Abdullah. Dirinya sangat merasakan betapa menyiksanya mengidap hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Ia pertama kali dinyatakan memiliki hipertensi dan kolesterol tinggi pada tahun 2019 lalu. Gejala yang dirasakan badannya terasa tidak nyaman. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2020. Abdullah terinfeksi virus COVID-19 hingga mengalami kondisi kritis. Ia tidak sadarkan diri selama 23 hari. Diduga kondisi ini diperberat karena hipertensi dan kolesterol Abdullah yang tidak terkendali, sehingga membuat kesehatannya menjadi sangat menurun. Beruntung, Abdullah berhasil diselamatkan. Dan sejak itu, ia menjadi semakin khawatir dengan kondisi tekanan darah dan kadar kolesterolnya yang tinggi. Abdullah tidak mau sampai dirinya kembali jatuh sakit atau bahkan mengalami komplikasi akibat kondisi tersebut. Nah pemirsa, sebelum kita diskusi lebih lanjut lagi, sharing dengan Pak Abdullah, saya mau menyapa praktisi kesehatan yang akan menemani saya hari ini. Ada Mbak Anita, hello. Halo Mbak Tantri, halo pemirsa semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat. Salam olahraga. Waduh, itu dia semangatnya Mbak Anita yang selalu mau aku pinjam. Dan juga ada Mas Boy di sini. Hai Mas Boy. Halo Tantri, apa kabar? Pemirsa sehat selalu ya, Anda semua ya. Dan yang pasti juga ada Pak Abdullah di sini. Terima kasih banyak loh Pak Abdullah sudah mau hadir di sini. 23 hari saya nggak bisa ngebayangin itu. Yeah. Waktu itu terkena COVID, katanya adalah pasien terkritis, terlama di ICU gitu ya Pak. Betul. Itu kondisinya gimana? Bapak nggak sadar ya Pak, tapi keluarga pasti mencekam ya Pak. Sekarang Betul. kalau diingat lagi gimana Pak itu Pak? Nggak bisa dibayangkan Pak. Rasanya sakit sekali yang betul. Secara fisik? Secara fisik sakit sekali. Oke. Izin ya Bapak, ini tadi kalau Bapak ngomong itu sempat ada desis suara gitu, karena kalau pemirsa lihat juga ada alat di leher Bapak, mohon izin ya Pak ya. Betul Pak. Itu juga adalah pasca dari kemarin COVID itu ya Pak itu, ya. Betul. Jadi harus dipasangkan alat juga. Harus ya, Pak? dipasang alat ini. Tadi kan tentu kita mau belajar ya Pak, Iya. karena kan bahwa Bapak ada riwayat tensi Iya, tinggi, betul. kolesterol tinggi. Betul. Itu angkanya saya catat di sini 180 itu paling tinggi ya Pak, Iya. untuk tensinya. Betul. Kolesterolnya 240. Betul. Oke, berarti ini sudah ada komorbid lah ya istilahnya ya Mbak Yeah. Anita dan juga Mas Boy ya. Yeah. Kan katanya kalau sudah ada komorbid itu bisa jadi lebih parah Iya, lagi gitu. benar, tekanan. Karena kan kalau COVID itu yang diserang memang utamanya di paru-paru. Tapi kan paru-paru itu ada sirkulasi aliran darah yang mengalir di situ. Dan kualitas darah itu akan memperberat kondisi COVID-nya kalau punya komorbid. Iya. Ya bisa hipertensi, bisa kolesterol yang tinggi, bisa kadar gula darah yang tinggi, bisa dengan riwayat asma dan segala macamnya. Itu yang akan memperberat penyakit COVID atau kondisi COVID tersebut. Ya. Dan ini memang harus diperhatikan. Dan satu lagi nih saya sebenarnya, tadi seperti data yang disampaikan oleh Mbak Tantri, ada tensi di riwayatin 180. Hari ini nih pemirsa, sebelum tadi kita pengambilan gambar nih, kita lihat tekanan darah Pak Abdullah masih tinggi. Ini kita lihat angkanya di 164 sistolnya dan bawahnya 92 diastolnya. Artinya ini masih di atas normal Pak, karena kalau normal kan 120/80. Betul. Ini angka kadar kolesterolnya masih tinggi ya, masih di atas normal, di atas 200. Jadi ini angkanya 221. Ini akan berkaitan dengan kualitas darahnya. Karena darah kolesterol yang tinggi akan menyebabkan darah kualitasnya menjadi kental. Dan darah yang kental ini akan berisiko untuk mengganggu sirkulasi darah secara umum ya. Kemudian juga akan berpengaruh pada tekanan darah Bapak. Jadi ini memang harus betul-betul dikendalikan ya. Jangan sampai kolesterolnya meningkat, tidak terkendali, kemudian tekanan darahnya juga meningkat, tidak terkendali. Karena nanti yang ditakutkan ada terjadi komplikasi. Hipertensi, kolesterol tinggi, komplikasinya bisa mengalami gangguan pada pembuluh darah di otak yang kita sebut dengan stroke. Kalau di jantung bisa terjadi serangan jantung. Kalau di ginjal bisa jadi masalah dengan gagal ginjal. Jadi Pak Abdullah harus tetap melakukan upaya pengobatan ya untuk supaya Bapak tetap sehat. Waktu sebelum kena COVID itu kan Bapak juga sebenarnya sudah lama nih ada riwayat tensi dan juga kolesterol.
juga sama, memang tidak ada rasa nggak enak. Nggak ada, cuma aja pegal-pegal di sekitar sini aja nih. Tapi pegal-pegal tuh sebenarnya juga udah tanda-tanda ya Tanda-tanda. sebetulnya ya. Iya, Kadang-kadang kita betul. suka mikirnya, ya cuma itu aja. Sebenarnya nggak cuma ya Ya, sebetulnya jadi ya. ini yang juga perlu pemirsa tahu bahwa hipertensi kadang tanpa gejala. Ya, itu juga Pak Abdullah dan pemirsa harus paham betul. Artinya tekanan darah itu memang harus dilakukan diperiksa secara berkala. Karena kenaikannya secara bertahap. Dan ini dampaknya akan sangat fatal kalau kemudian tiba-tiba ketahuan tinggi. Bukan tiba-tiba naik tinggi, tapi tiba-tiba ketahuannya tinggi. Artinya setiap saat, setiap detik jantung kita memompa darah. Dan untuk memompa darah supaya tekanannya stabil, maka dia perlu pembuluh darah yang bagus. Perlu kualitas darah yang bagus. Ada tidak cerita dari istri, dari anak-anak gitu tentang kondisi Bapak waktu itu? Seperti apa ceritanya? Kalau istri bilang saat itu saya memang kritis, sangat kritis katanya gitu. Jadi kalau dokter mengatakan 50-50. Jadi bisa terus dalam berlanjut, keadaan bisa hidup terus atau Bapak meninggalkan keluarga. Betul. Gitu. Tadi memang sempat cerita juga kita ya Pak ya, heart to heart gitu sama Bapak, sama Ibu, ada Ibu Abi juga ini yang mendampingi Bapak gitu, bahwa anak Bapak gitu ya. Ya. Juga harus meninggalkan keluarga, menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta dengan kondisi COVID waktu itu ya Pak ya, yang sama. Jadi itu juga sempat kritis seperti Bapak? Sempat setahun setelah saya, anak saya kena. Jadi 8 hari di rumah sakit, dia nggak kuat, akhirnya meninggal. Oke. Dan infonya juga mungkin ada komorbid juga begitu ya Pak ya? Kalau komorbid saya rasa mungkin tidak, karena usianya masih muda, sekitar 23 tahun, tapi memang badannya agak gemuk. Besar gitu ya besar Pak ya? badannya. Berapa kilo ingat Pak? 118 kilo. Oke. 118 itu kilo. sudah termasuk obesitas berarti ya Pak Obesitas, ya? betul. Obesitas itu adalah komorbid COVID paling mengerikan Pak. Jadi Bapak memang sebelumnya udah ada komorbid pemirsa, terus terkena COVID, kritis 23 hari di ICU. Anak Bapak obesitas, ya ada komorbid, kami sedih sekali semua Pak sampai harus kehilangan nyawa. Para pemirsa di sini bisa mengambil intisari pelajarannya berapa pentingnya kita harus menjaga pola hidup yang sehat Pak. Ya karena dengan penyakit-penyakit itu, nah itu kalau kita terkena stres besar, COVID kan stres besar buat badan kita itu, Betul. memang efeknya bisa sangat berbahaya Pak, fatal akibatnya. Tadi seperti dikatakan Mbak Anita, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Betul. Ya. Jadi makannya, berat badannya, kemudian istirahatnya, olahraganya, kemudian faktor stresnya itu harus dikendalikan dengan baik. Kemudian melakukan pemeriksaan, ya karena banyak sekali penyakit-penyakit nih pemirsa yang tidak ada gejala awal. Nah ini karena dari pemeriksaan kita baru tahu. Ya, kemudian berikutnya juga bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini akan membantu, ya. Yang pertama dia akan meningkatkan metabolisme sel dalam tubuh kita. Nah, teknologi laser ini dia akan membuat sel ini akan bekerja lebih efektif sehingga kolesterol yang ada, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah kita ini akan diubah menjadi energi. Ya, dengan harapan kadar kolesterolnya, kadar gula darahnya bisa terkendali dan energi Bapak bisa meningkat. Ya, kemudian faktor darah dan gula darah ini juga bisa dibantu ya Mbak Anita. Betul Ya? Mas Boy. Pak, teknologi laser juga bisa membuat kualitas darah tuh jadi lebih baik. Kita bisa lihat di sebelah sini Pak Tantri juga lihat darah normal nih begini nih Pak, aliran darahnya lancar. Ya, nggak ngegumpal-gumpal sehingga yang dialirkan ke organ-organ vital kita, dia bawa oksigen, dia bawa nutrisi, itu semuanya baik. Nah, yang sebelah kanan kita lihat ini darah yang nggak normal, yang bisa mengental karena kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Darah-darah yang kental ini akan meningkatkan tekanan darah. Tensi Bapak juga tinggi. Nah, pembuluh darah yang tadi terisi oleh darah yang sudah menggumpal, kita lihat dengan adanya laser, sinar laser, akan bisa buyarkan lagi Pak, dia dipecahkan lagi gumpalannya dengan 3 sinar, ada sinar merah, biru dan kuning, dia akan bisa memecahkan gumpalan darah tadi. Alhasil darahnya jadi lebih lancar alirannya Pak. Ya, jadi semua penyebab darah yang kualitasnya buruk ini karena penggumpalan tadi akan bisa diatasi oleh teknologi laser. Selain itu, laser ini juga bisa mengaktifkan zat yang namanya NO. NO ini kepanjangannya nitric oxide, Pak. Dia adalah zat yang ada dalam tubuh kita diproduksi secara alami yang bisa melonggarkan pembuluh darah. Saat pembuluh darah melebar, dia akan bisa membuat tekanannya jadi berkurang, aliran darahnya menjadi lebih lancar, artinya aliran darah ke organ-organ yang butuh itu akan bisa lebih baik. Ini kalau Bapak perlu motivasi lebih lanjut, kita lihat nih video berikut ini Pak. Ini ada masyarakat
yang punya keluhan ataupun juga riwayat kesehatan yang hampir mirip-mirip sama Pak Abdullah. Mungkin Anda pemirsa juga punya riwayat kesehatan yang sama seperti cerita berikut ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Karena sudah mengubah pola hidupnya dan juga merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya merasakan kelemahan yang ekstrim. Saya merasakan sesak nafas, saya merasakan nyeri dada, nyeri sendi, insomnia, dan juga sakit tenggorokan dan pusing. Saya merasakan hal itu setelah saya post-COVID. Saya merasakan hal-hal tersebut. Hal itu tidak lagi saya rasakan. Dan obat-obatan yang saya makan untuk memberikan pemulihan kesehatan buat saya akhirnya berangsur-angsur dilepaskan oleh dokter. Saya sangat merasakan khasiat dari teknologi laser tersebut. Tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Harapannya ini bisa menginspirasi Anda dan juga termasuk narasumber hari ini Pak Abdullah untuk betul-betul bisa lebih sehat lagi. Karena jelas hipertensi ini penyebab segala komplikasi. Nah pemirsa, kisah dari Pak Abdullah ini harapannya bisa menjadi pengingat kita semua untuk pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Jadi jangan biarkan gejala hipertensi merenggut kesehatan apalagi kebahagiaan kita. Jadi ayo sekarang juga kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi dan maksimalkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Alat kesehatan Dr. Laser ataupun Aku Laser ini sangat praktis dan juga mudah digunakan. Anda bisa menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Jadi cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali selama 15-60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Nah ini gunanya untuk menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide yang manfaatnya bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, mencegah terjadinya agregasi trombosit termasuk juga penggumpalan darah. Makanya yuk sekarang juga kami mengajak Anda semuanya, ayo gunakan Aku Laser Ultimate dan juga Dr. Laser untuk atasi masalah dan cegah komplikasinya. Selain untuk yang punya keluhan kesehatan, yuk ini alat kesehatan ini juga bisa digunakan untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyakit. Jadi ini saatnya menjadikan Aku Laser ataupun juga Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Saatnya hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ini dia nomornya, hubungi sekarang juga. Sudah hubungi belum? Kita tunggu ya. Call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Dr. Laser dan juga Aku Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Hanya Anda bisa dapatkan di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, sudah pasti ingat GoGo Mall. Dan yang penting yang harus selalu Anda ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi kesehatan lainnya dan juga solusinya. Tetaplah di sini, di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sharing bersama dengan Pak Abdullah. Beliau ini memang ada komorbid, ada kolesterol dan juga ada tensi yang tinggi. Sudah cukup lama sampai kemudian terkena COVID-19. Lama sekali dirawat di ICU sampai 23 hari. Tidak sadarkan diri, tapi kemudian sekarang sudah bisa bercerita bersama dengan kita, tapi punya riwayat kesehatannya sendiri. Nah, tadi di sesi awal memang Pak Abdullah cerita sendiri, tapi sekarang sudah ada Bu Heidi di sini yang mendampingi istri tercinta. Hai Bu. Senang banget Ibu bisa ada di sini. Terima kasih sudah mau sharing. Tadi Bapak sudah cerita versinya Bu. Sekarang kita mau dengar versinya Ibu. Jadi awal Bapak sebelum dinyatakan COVID itu tipes. Nah awalnya tipes, terus demam, sampai akhirnya ronsen. Nah di ronsen itu paru-parunya mulai memutih gitu. Selama 23 hari Bapak nggak sadar, kita nggak bisa tunggu gitu kan, nggak bisa dibayangkan. Karena saya bersama pasien keluarga tuh setiap hari ada yang meninggal gitu ya. Saya udah was-was gitu. Bapak di ICU.
Ya alhamdulillah Allah masih memberi umur yang panjang buat Bapak ya. Sampai dokter juga bilang itu mujizat. Bapak itu termasuk pasien yang paling lama, pasien paling kritis gitu ya. Ini Bapak sampai ikut terharu karena baru dengar nih ya Pak ya, dari Ibu ya, baru dengar hari ini ya. Ternyata Ibu juga mengalami 23 hari itu waktu yang sangat panjang tanpa kepastian waktu itu. Tanpa kepastian. Tapi Ibu dengan setia ada di situ, gitu ya. Iya. Dan ternyata tidak berhenti di situ ya Bu ya. Iya. Tahun depannya ada putra tercinta. Iya. Yang juga Ibu harus mengalami hal yang sama juga ya. Hal yang sama sampai akhirnya anak nggak kuat. Ya, ya. Cuma dokter bilang ini udah telat, saturasinya udah nggak turun terus Ya. gitu. 1 minggu waktu itu sempat berjuang ya Bu di ICU Iya, ya. berjuang. Tapi kemudian harus dilepaskan untuk menghadap yang Maha Kuasa kan. Bapak gimana Pak waktu itu Pak? Aduh, nggak bisa diceritakan Bu. Sangat terharu sekali. Seperti semangat hilang. Jam 2 tuh dia masih video call. Masih video call. Jam 4 dokter bilang udah pingsan gitu kan. Itu 40 menit kemudian nggak tertolong. Oke. Tapi yang pasti ini semua adalah cerita yang bisa diutarakan. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudi berbagi. Ini jadi pembelajaran buat kita juga. Tadi nih pemirsa, selain Bapak, Ibu juga kita cek. Betul ya Bu? Iya. Angkanya juga ternyata tinggi loh Bu. Iya. Ini angkanya kurang lebih hampir sama. Kalau kita lihat tadi Bapak di 188, Ibu di 189. Jadi memang ini harus dievaluasi lebih lanjut, Bu. Artinya tensi yang tinggi ini bukan suatu hal yang menggembirakan, bukan suatu prestasi, tapi ini suatu hal yang harus diperhatikan betul ya. Benar Mas Ya, Boy. betul. Karena memang hipertensi ini bisa membuat beberapa komplikasi. Ya Ibu, yang paling gampang terkena pertama adalah ginjal. Jadi Bapak Ibu nih mesti tahu komplikasi hipertensi gagal ginjal ini akan menyebabkan kita menjadi ketergantungan alat namanya cuci darah itu untuk menggantikan fungsi ginjal dengan alat. Yang kedua bisa ke serangan jantung. Ya karena hipertensi itu juga memperdarahi jantung, aliran darah kalau dia kurang dia akan ada bagian jantung yang mati sel-selnya. Itu akan bisa membuat jantung jadi berhenti berdetak. Nah, saat jantung sudah berhenti berdetak, ya di situ juga 1 menit dia nggak berhenti kita serangan jantung, selesai juga kita Bu. Ya. Yang bisa terjadi lagi adalah stroke. Ya kita bisa lihat di sini stroke ini adalah gangguan aliran darah ke otak. Stroke kita tahu semua bisa lumpuh sebelah, itu yang tentunya kita nggak mau kita panjang umur tapi diranjang aja atau di kursi roda. Kita mau kita panjang umur sampai selesai kita harus tetap fit gitu ya Pak Bu. Nah bisa juga ke mata. Darahnya tadi tekanannya terlalu tinggi ke mata dia bisa merusak retina, bisa menyebabkan kebutaan. Dan juga kalau pada pria dan wanita bisa menyebabkan gangguan reproduksi. Mau tidak mau Bapak Ibu harus take action sekarang untuk urusan hipertensi harus segera dikendalikan. Begitu Mbak Tantri. Oke, tapi yang pasti Pak, Bu, kita tuh mau Anda berdua tuh sehat. Sekarang pertanyaannya Bapak sama Ibu mau sehat nggak? Mau. Mau yakin sehat. semangat Bapak Ibu? Semangat. Oh semangat, saya suka ini semangat. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita tanya Iya. nih ke Bapak sama Ibu, sudah mulai untuk mengubah pola makannya Iya, belum? Betul. Bagaimana Bapak Ibu sekarang Gimana, Pak? makanannya? Sekarang apakah ada pantangan atau hajar aja semuanya atau gimana? Setelah tahu ini ya kita Udah mulai takut merubah. juga, ya. Takut juga, jadi Kalau belum takut juga kesimpulannya. berarti belum nih selama ini Ya, Pak? berusaha untuk merubah ke depannya. Ke depannya. Tapi sekarang belum ya, gaya hidup masih atau gaya makannya masih Sudah apa mulai aja? merubah. Bagus, Kita makan ya, rebus-rebusan. bagus. Iya, iya. Rebus, kukus, panggang, itu yang terbaik Bu. Iya. Goreng-gorengan kalau bisa Iya, dikurangi. betul. Asin sudah mengurangi? Iya. Kayaknya Ya. ada senyum-senyum gitu ya Mas Ya, Boy ya. intinya apapun itu yang Bapak mau lakukan, oke itu hak prerogatif Bapak dan Ibu. Jadi kita semua praktis kesehatan ini hanya memberikan saran, Memberikan saran, ya. Bapak yang mengambil action, Bapak Ibu yang melakukan itu dan nanti Bapak Ibu yang akan menikmati Betul. hasilnya. Oke. Itu yang pertama tuh Pak, Bu, soal makanan. Olahraga teratur yang kedua. Iya. Ada nggak? Jujur Satu. selama pandemik kita kan nggak Baik. kemana-mana di rumah ya. Iya. Sekarang pandemi udah lewat ya Bu ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih ya untuk nggak bisa jalan ya. Ayo, Pak. semangat. Harus semangat. Ini harus disempatkan karena hipertensi ini nanti kalau aliran darahnya sudah lancar yang dibantu dengan olahraga akan bisa turun tensinya ya. Karena olahraga itu juga obat Bu. Ya tentunya tetap harus mengkonsumsi obat dari dokter. Ya mesti konsultasi, mesti benar-benar mengikuti dulu sembari mengubah pola hidup karena obat itu akan menjaga. Oke, jadi tadi makan, olahraga,
Tidur cukup nggak? Saat Kalau ini? tidur insya Allah cukup. Cukup. Lelap, enak tidurnya Pak? Nah, lelap. Ya, Tapi Ibu kok Tapi ragu saya jawabnya? kadang-kadang susah. Insomnia juga. Oke, lalu hindari stres Pak, Bu. Dan hindari pola hidup tidak sehat. Sembari dengan teknologi laser yang tadi Mas Boy sudah jelaskan, dia bisa juga mengaktifkan kompor energi. Jadi sumber energi Bapak nih yang kolesterol tinggi tadi Ibu, gula darah itu akan bisa diaktifkan, diubah menjadi energi sehingga Bapak Ibu jadi lebih berenergi sepanjang harinya. Jadi nggak lemes terus, nggak capek terus. Oh, iya. Itu juga fungsi dari teknologi laser yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan pola hidup yang sehat. Kadang-kadang ada yang nyeri sendi. Kaki, tangan suka sakit-sakit ada juga Bu? Ini nggak bisa begini saya. Oh, otot-otot tadi yang pegang juga Mas Ben. Itu juga bisa dibantu loh dengan teknologi laser. Buat nulis sakit, buat Oke. gerak sakit. Jadi Ibu bisa tempelkan laser ini di otot-otot dan sendi yang nyeri. Itu akan bisa meningkatkan efek anti radang sehingga bisa memperbaiki nyeri-nyeri tadi. Ya, jadi menyambung tapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Anita mengenai teknologi laser ya. Teknologi laser ini juga bisa digunakan di rongga hidung. Ya, jadi tadi dari persendian yang mengalami nyeri-nyeri, kemudian juga bisa digunakan di rongga hidung dengan harapan sirkulasi darah di daerah kepala kita akan menjadi lebih baik, lebih lancar ya. Jadi harapannya dengan teknologi laser, dengan pola hidup yang sehat, Ibu dan Bapak ya bisa terus menjalani kehidupan ini di masa tua ini dengan kondisi yang sehat. Jadi untuk melengkapi semangat dan motivasi Bapak sama Ibu, Go Healthy ingin memberikan hadiah. Ini adalah teknologi laser untuk Bapak dan Ibu. Silakan. Tapi dipakai secara teratur untuk bisa punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Jadi kan romantis Bu, kalau makainya berdua, sehatnya berdua. Ini untuk Bapak dan Ibu. Nah, apa yang mau disampaikan Pak? Terima kasih dari Dokter Laser. Semoga alat ini bisa membantu kami berdua beserta keluarga yang lain juga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah pemirsa, inilah kenapa Anda harus segera mengambil tindakan kalau sudah tahu angka tensi dan kolesterol Anda tinggi. Jadi jagalah kesehatan Anda sedini mungkin agar hipertensi dan kolesterol tinggi ini bisa segera diatasi. Karena yang penting adalah mengatasi sebelum terjadinya komplikasi. Nah kisah dari Pak Abdullah dan juga Ibu Hedi barusan ini kan menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita harus lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Jadi kalau Anda punya keluhan kesehatan yang sama seperti mereka berdua, ayo dong segera ambil langkah yang tepat untuk mengubah pola hidup Anda, optimalkan upaya Anda dengan menggunakan Aku Laser Ultimate ataupun juga Dokter Laser. Alat kesehatan Dokter Laser ataupun Aku Laser ini sangat praktis dan mudah digunakan, jadi Anda dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Ini gunanya untuk menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Yang pasti mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga penggumpalan darah. Jadi yuk sekarang gunakan Aku Laser Ultimate dan juga Dokter Laser, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Saatnya jadikan Aku Laser ataupun juga Dokter Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang ada di layar kaca Anda, ini dia nomornya. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter kalau Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Yang pasti produk Aku Laser Ultimate yang asli dan juga Dokter Laser yang asli ini berkualitas, bermanfaat, bergaransi serta terdaftar di pemerintah. Jadi ini semua hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser? Sudah pasti ingat Gogo Mall. Dan yang pasti yang harus selalu diingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan menggunakan Dokter Laser ataupun juga Aku Laser. Nah, terima kasih banyak ya Pak Abdullah sudah mau berbagi bersama dengan kami. Ibu Hedi juga terima kasih banyak dipakai ya Pak alatnya ya. Jauh lebih sehat lagi untuk Bapak sekeluarga. Mas Boy dan juga Mbak Anita, terima kasih banyak sudah gabung bersama kita di sini untuk ngobrol-ngobrol selalu. Terima kasih banyak juga kepada Anda pemirsa setia dari Go Healthy. Kita jumpa di episode selanjutnya. Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.
Indonesia.